Teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk pengerjaan jurnalnya. Kemarin kita sudah sampai ke metode, sekarang kita masuk ke result and discussion. Jadi di sini kita langsung di tabel 3 ini provide a general overview of the collected data. Jadi tabel 3 ini menunjukkan overview dari data yang kita peroleh. Nah, saya biasa ketika mendownload CSV dan juga RIS, saya buat dua downloadan. Jadi ini hasil yang saya peroleh di penelitian saya. 540 sebelum filter ini saya download, 540 RIS sebelum filter saya download. Kemudian untuk setelah filter saya download juga CSV-nya dan juga RIS-nya saya download juga, buat jaga-jaga nanti kalau ada sesuatu yang error dalam analisa, saya bisa kembali ke CSV yang belum saya filter. Baik, ini sudah masuk ke R. Coba kita load data dulu ya di sini. Load data, kemudian kita masukkan. Nah, ini import raw, kemudian Scopus, kemudian datanya saya pilih yang 502 setelah filter karena ini data yang matang. Open, kemudian start. Sambil menunggu ini berjalan, nah ini sudah dapat ya. Saya kembali dulu ke jurnalnya. Jadi tabel 3 ini menunjukkan general overview. Kalau kita klik berarti masuknya ke sini. Ini dalam bentuk tabel. Persentase-persentase yang ada, misalkan ini kan ada persentase ini. Dari 581 sekitar 63% the papers were co-authored. Jadi 63% itu paper yang ditulis adalah tidak ditulis sendiri. Dari mana ini didapatkan persentase dan citation-nya ini bisa kita lihat di R di bagian overview main information. Nah, ini co-authorship ya, international co-authorship, co-author dokumen, annual growth rate, ini ada semua di sini. Analisa kita tidak harus seperti yang di jurnal, silahkan bebas teman-teman dari data ini untuk memberikan deskripsi apa yang teman-teman pahami. Kalau mau diambil dari tabel ini tinggal di download CSV-nya, kemudian nanti tinggal pindah ke Word di mana teman-teman kerja. Baik, selanjutnya ini ada artikel growth pattern. Jadi perkembangan artikel setiap tahunnya. Tolong diolah mandiri, kemudian setiap ada dokumen dikasih angka seperti ini sehingga terlihat ya. Kalau di R berarti kita masuk ke sini, annual scientific production. Nah, ini tabelnya, plotnya seperti ini. Jadi perkembangan artikel setiap tahunnya. Kalau kita mau ubah ke pengelolaan mandiri, kita tutup dulu ini ya, tabel ya. Kemudian show, jangan 10. Kalau mau di download, show-nya dikeluarin semua dulu, show all. Show all, ini sudah semua tahun berarti ya, dari tahun 79 sampai tahun 2002. Kemudian CSV-nya baru kita download. Nah, untuk membuka CSV jangan langsung diklik, tapi ke Excel dulu. Ini kebetulan saya sedang buka yang lain. File, kemudian new. Kita buka blank dokumen dulu, kemudian data. Setelah data, masuk ke form text or CSV. Kemudian kita ambil annual production tadi, kita import. Kalau di sini kita lihat pengaturannya, file originnya itu dari tahun 79 hanya sampai 998 karena data type detection-nya adalah hanya segini, 200 rows. Nah, ini kita ganti ke based on entire dataset. Nah, ini akan semua tahun tercover semua. Kemudian delimiternya jangan lupa pengaturannya, komanya di checklist kalau
sebagian Excel dia tidak pakai model pengaturan seperti ini tapi modelnya checklist, komanya di checklist gitu. Pastikan semuanya sudah tercover, kemudian kita load. Ya, ini sudah tercover semua. Nah seperti ini nanti kemudian tinggal kita buat grafiknya, tab block, kemudian insert recommended charge. Nah pakai yang ini bisa, atau pakai yang ini juga bisa. Kita pakai yang ini misal. Oke, ini sudah muncul. Garisnya ini mau digambar seperti apa juga boleh, tapi pastikan ini ada angkanya. Nah ini ya, yang seperti angka seperti ini nanti dipilih yang enggak terlalu untel-untelan lah, yang ada angkanya tapi tidak terlalu untel-untelan. Kalau ini masih untel-untelan diganti aja tipe chartnya di saya ganti saja karena kayaknya masih muntel-muntel begitu. Ya, insert, kemudian recommended chart, saya mau pakai yang ini aja deh. Ya, sepertinya ini cukup baik. Kemudian cari yang ada angkanya. Nah ya, nah seperti ini ada angkanya ini. Sudah, nanti ini tinggal dipindah ke Word kita. Ini nggak usah dikasih judul artikelnya karena nanti kita pakai langsung di bawah gitu ya, figurnya di bawah. Nah ini kan kelihatan tuh jumlah pertumbuhan tiap tahunnya dari hasil annual years ini. Nah kira-kira seperti ini nanti bentuknya, atau kalau olahan kita ya jadinya seperti ini tadi. Nah gitu, bisa dibesarkan atau seselera teman-teman deh, mau pakai yang bentuk yang mana, yang ini yang miring ke bawah juga boleh, bebas saja, yang penting di sini ada angkanya kelihatan jelas seperti ini gitu ya. Atau ini misalkan angkanya mau dikecilkan juga bisa, ini kan ada pengaturannya semua, silahkan di improvisasi masing-masing. Baik, itu untuk yang pertumbuhan setiap tahun. Nah ini tabel 2. Kemudian kita masuk ke 4.1 most influential author, jadi pengarang yang paling berpengaruh. Gambar 3 ini kan figur 2 ya, kalau ini tabel 3. Gambar 3 show the most relevant author on this topic. Kemudian dia kasih deskripsi Muhammad, ini adalah most impactful researches with, dan seterusnya. Nanti dikasih penjabaran. Nah kita lihat tabel 3 nih, figur 3 maksud saya. Ini ya, atas ini berarti. Nah ini dimana dapatnya most relevant author ini? Dari R, masuk ke R, masuk ke author. Kalau ngomongin dokumen ya masuknya ke dokumen, kalau ngomongin author ya masuknya ke author. Most relevant author. Nah ini dia kasih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita juga 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Teman-teman perhatikan di sini ada no author name available, jadi tidak ada namanya. Ini tidak ada namanya. Kalau tidak ada namanya ini jangan dimasukkan. Kelemahan R itu kadang-kadang seperti itu, jadi ada author yang tidak ada namanya. Ini bisa kita validasi di Scopus misalkan, kita bawa ke Scopus. Oke, ini masih segini ya, tadi belum saya filter. Coba akan saya filter, ini saya buang dulu, exclude, saya sampaikan ke angka yang sama dengan angka filter saya tadi. Kemudian impresnya ini saya buang juga, exclude. Kemudian bahasa Inggrisnya saya include, bahasa English limit to ya 502 ya, sudah sesuai dengan angka yang tadi filter saya masukkan ke R. Sekarang analyze search result.
gini, kemudian by outer. Baik, Hasan MK, Kasim, Kudori, Bati, kemudian Kudori lagi, Hasan R, Abdullah A. Kita lihat di R coba. Hasan MK, Kudori, Kasim, Bati. Setelah Bati itu siapa? Kosongan di sini. Kemudian Hasan R. Kita lihat di Scopus. Kudori lagi. Nah, kalau dia no available, biasanya ada nama yang terulang gitu. Kalau kita validasi di Scopus, maka di R membacanya dia no author name available. Padahal ini adalah pengulangan dari Kudori ini. Kudori ini terulang di sini. Maka R tidak membaca ini sebagai nama author yang tersedia. Dianggap sudah ada di Kudori ini. Maka langsung ngambil Hasan R. Kita cocokkan di Scopus. Hasan R. Nah, sesuai kan? Abdullah A, Al-Hamadi S, Catalan V. Ini sampai bawah sesuai insyaallah. Catalan V. Karena kita butuh 10, row-nya 10 dikurangi 1 berarti kan cuma 9. Nah, ini ditingkatkan lagi 25 misalkan. Nah, kita baru ambil datanya ini. Ini bisa kita ambil dari R dengan CSV-nya kita download. Atau kita bisa juga ngambil dari Scopus dengan cara mendownload export ini ya. Range-nya 79 sampai 22. Kita bisa ekspor di sini. Nah, CSV kemudian kita ekspor. Pengolahannya nanti sama dengan ketika kita mengolah tabel atau grafik yang ini tadi, sama. Nah, nanti hasilnya seperti ini munculnya, dikasih angka gitu. Baik, tadi adalah figur 3 most relevant author. Sekarang kita masuk ke figur 4. Ini adalah top 10 dari afiliasi institusinya. Berarti kita berbicara tentang afiliasi institusi. Kita lihat tabelnya di figur 4. Nah, ini Malaysia atas ya, relative affiliation. Jadi Malaysia, Universitas Indonesia, kampusnya. Diambil dari mana? R. Kita masuk ke R. Author affiliation, most relevant affiliation di Malaysia. Kemudian University of Malaya. Kalau ini data saya ya, saya run lagi untuk memastikan. Ya, ini data saya. Kalau di sini kan University Utara Malaysia, Universitas Indonesia gitu. Tapi kalau melalui data saya, maka yang keluar di affiliation ini, author kemudian affiliation, maka keluarnya ini. Maka ini kita bisa ambil, mintanya berapa deh? Mintanya 10. Udah, kita ambil 10 tabel. Pastikan tidak ada yang hidden namanya. Ambil 10, kemudian CSV. Bisa kita ambil CSV-nya. Ingat pengolahannya sama dengan pengolahan CSV kita di awal tadi. Kita buka dokumen baru, new, kemudian blank dokumen, data, form text or CSV, kemudian masuk most relevant affiliation, import. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, koma, sudah. Pastikan ini 10 karena yang dibutuhkan 10 saja cukup. Kemudian di load. Nah, sudah. Kemudian ini tinggal buat tabel. Insert. Ya, mohon maaf, bukan tabel. Chart ya. Recommendation chart. Nah, mau pakai ini boleh. Pakai ini juga boleh. Pakai mana yang kita kira-kira oke lah, yang inilah coba. Iya. Nah, itu kemudian cari yang ada angkanya kalau bisa. Nah, ini ada angkanya. Nah, ini juga ada angkanya. Nah, ini ada angkanya. Dan angka ini pun bisa kita geser-geser kok ini. Misalkan ambil yang ini ya, ada angkanya. Atau oke, yang ini nggak masalah. Kita coba ini. Ini kan kalau kita ini buang, ini angkanya ini bisa digeser ini. Nah itu bisa dikeluarin gini bisa 9, kemudian geser ke sini 9,
Kalau memang di dalam nggak kelihatan, dikeluarin aja. 9, kemudian 11 diklik, geser 11. Nah, itu nanti jadi rapi, bagus. Kalau dia di dalam garis kok nggak kelihatan, dikeluarin. Begitu seterusnya sampai habis. Kemudian nanti kita tinggal copy ini di Word. Baik, beres ya. Baik, selanjutnya figur 5, dia minta countries ini, show that. Jadi menampakkan 49% pengarang itu mempublikasi dokumennya. Mempublikasi dokumennya berarti jumlah dokumennya yang terafiliasi dengan Malaysian Institution. Oke, ini figur 5 kita lihat kaitannya dengan dokumen terpublish ya. Figur 5. Oke, ada angkanya. Baik, berarti ini di Scopus, tidak di R. Di R nggak ada itu countries untuk dokumen. Nah, kan nggak ada kan. Berarti masuknya ke Scopus di countries. Nah, ini masuk ke countries. Ya, tadi itu sudah saya klik countriesnya. Ya, ini kalau kita arahkan kan ada dokumen ya, 155, Vintage Set ada 59, Indonesia ada ini. Kemudian ini kita ekspor sama saja. Kita ekspor, kemudian kita olah di CSV 10 saja ya, bentuknya seperti ini 10. Ambilnya dari Scopus ya, dari Scopus, most relevant countries namanya. Oke, beres. Kemudian Bradford Law ini untuk mengidentifikasikan jurnal-jurnal inti dari penelitian ini, jurnal-jurnal paling sering disitasi, paling banyak dokumennya, paling related, paling macam-macam. Jadi mencakup semua pakai ini Bradford Law. Ini di R, kalau Bradford Law di R. Lotka sini ya, source Bradford Law. Nah, ini kita klik. Ya, jadi jurnal-jurnal intinya ya ini International Journal of, karena ini kepotong ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan kepotong nih. Kalau teman-teman mau lebih jelas, pakai tabel. Nah, pakai tabel ini ambil 10. Jadi atau pakai ini saja, ini di download as PNG. Ini nanti kan sudah ke download ya, new plot. Ini kita masukkan di, misalkan di sini di Word kita yang tadi kita download, kita bawa ke Word ya, gitu. Kemudian ini kan nggak kepake yang di sini, kita crop aja nggak apa-apa, picture format kemudian crop. Ya, udah dapat segini kan, karena ini belum bening, kita picture format kemudian correction kita ya gitu, atau yang ini ya, cukup pakai ini. Nah, ini karena ini terpotong, maka di dalam penjelasan teman-teman harus menjelaskan nih, berdasarkan Bradford Law diketahui bahwa terdapat sekian jurnal yang menjadi jurnal inti, disebutkan tuh, cara nyebutkannya dari mana, kembali ke R, tabel. Nah, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, dikasih keterangan di sini, dijelaskan bla 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 bla. Of ini kan kepotong. Nah, diterusin terjemahannya, ngambilnya dari R ini yang tabel. Baik, beres ya, insyaallah. Kemudian kita akan masuk ke citation analysis selanjutnya.